Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Selamat malam juga kepada seluruh peserta didik Teknik Ketenaga Listrikan atau peserta didik dari jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara. Semoga pada malam hari ini kita semuanya sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kembali bersama dengan channel Guru Mengajar, dan pada malam hari ini saya akan menampilkan atau membahas tentang kerusakan yang terjadi atau yang sering dialami oleh AC atau air conditioner, dan bagaimana langkah-langkah mengetahui penyebab kerusakannya, tindakan perbaikan, dan masalah-masalah alternatif apa saja yang muncul di dalam kerusakan AC. AC kalau kita rawat, kita lakukan perawatan rutin, tentu akan menghasilkan kualitas udara yang higienis, usia yang panjang, dan kendali pembayaran rekening listrik pun juga dapat kita kontrol dengan baik. Oke, baik, kita akan tampilkan sebuah tabel diagnosis. Ini adalah merupakan tabel pedoman diagnosa kerusakan dan alternatif perbaikan AC. Masalah yang sering dihadapi oleh AC apa saja? Pertama, indoor fan, motor, dan kompresor tidak berjalan. Kemungkinan penyebabnya apa saja? Satu, ada sekringnya yang putus barangkali. Tegangan listrik tidak ada. Kabel-kabel putus atau terlepas. Outdoor in unit relay rusak. Dan yang kelima, thermofuse-nya rusak. Tindakan perbaikannya dapat kita lakukan dengan cara: satu, ganti sekring yang sesuai. Dua, perbaiki jaringan. Tiga, sambung kembali kabel. Dan yang keempat atau kelima, kita periksa komponen-komponen yang rusak dan diganti dengan yang baru. Masalah yang kedua yang sering terjadi adalah outdoor fan motor jalan tetapi kompresor tidak jalan. Kemungkinan penyebabnya apa saja ya? Nah, ini dia. Satu, tegangan terlalu rendah. Dua, setting temperaturnya terlalu tinggi. Nah, ketiga, kompresornya baru berhenti. Empat, overload protektor kompresor dalam keadaan terbuka atau rusak. 5. Running kapasitor kompresornya rusak. Dan yang keenam, kompresor atau motor kompresornya rusak. Nah, ini adalah merupakan 6 kemungkinan penyebab dari masalah outdoor fan motor jalan tetapi kompresornya tidak berjalan. Lalu kemudian tindakan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama nih, gunakan slide regulator untuk stabilkan tegangan. 2. Atur setting temperatur yang sesuai dan cek sensor temperatur. Dan 3. Tunggu beberapa menit. Keempat, periksa apakah kompresornya terlalu panas atau rusak. 5. Cek kapasitor, kalau rusak diganti yang sesuai. Dan tindakan yang keenam adalah periksa kumparan kompresor dengan multitester. Yang berikut, masalah yang sering terjadi adalah kompresornya jalan, tetapi outdoor fan-nya motor tidak jalan. Penyebab kemungkinannya: 1. Thermal protector fan mungkin rusak. 2. Bearing fan motor mungkin rusak. 3. Outdoor fan motor mungkin rusak. Dan yang keempat kemungkinannya adalah running kapasitor fan mungkin rusak. Tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh teknisi atau oleh peserta didik adalah: 1. Cek thermal protector rusak, ganti dan sesuai. Cek bearing, beri pelunas, bila rusak ganti yang baru. Kemudian yang ketiga, cek lilitan fan motor apakah rusak, jika rusak diganti ya. Dan yang keempat, cek kapasitor, jika rusak diganti dengan yang baru. Masalah yang berikut yang sering terjadi mungkin outdoor fan motor baik, namun setiap jalan thermal protector membuka. Penyebabnya apa saja? 1 nih, tegangan terlalu tinggi atau rendah. 2. Kecepatan motor fan tidak stabil. Tindakan perbaikannya harus apa dilakukan? Yang pertama, sesuaikan tegangan dengan regulator. Tindakan yang kedua adalah cek bearing motor fan, dan bila mana rusak diganti dengan yang baru.
Masalah yang berikut yang sering terjadi. Motor kompresor baik, tetapi tidak jalan karena overload protektor selalu membuka. Penyebabnya apa? 1 nih, tegangan terlalu tinggi atau rendah. 2, arus kompresor terlalu besar waktu start. Dan 3, overload protektor rusak. 4, tekanan pada sisi tekanan tinggi terlalu tinggi. 5, kondensor kurang mendapat pendinginan. Penyebab yang berikut, kondensor kotor atau pipa saluran buntu tersumbat. Kemungkinan yang berikut lagi, bahan pendingin diisikan terlalu banyak. Nah, ini penyebab-penyebab dari motor kompresor baik tetapi tidak jalan karena overload protektor selalu membuka. Lantas tindakan apa yang harus dilakukan? Yang pertama, sesuaikan dengan tegangan regulator. Yang kedua, tindakan adalah cek lilitan kompresor, running kapasitor rusak, dan bila rusak diganti. Yang ketiga, cek overload protektor, kalau rusak diganti. Tindakan yang keempat, outdoor motor fan kurang kecepatannya, kalau rusak silakan diganti. Dan yang kelima, atur posisi agar udara dingin bebas memasuki kondensor. Dan yang keenam, kondensor dibersihkan, tukar yang buntu atau perbaiki, dan kemudian sistemnya diisi kembali. Yang ketujuh, kurangi isi bahan pendingin dan silakan coba lagi. Nah, yang berikut, masalah yang sering terjadi adalah kompresor dan semua motor fan-nya jalan tetapi AC kurang dingin. Penyebabnya apa? Saringan udara mungkin kotor. Kedua, pipa saluran pada kondensor atau evaporator kotor dan buntu. 3, bahan pendingin kurang atau saluran pipanya bocor. Yang keempat, sekat ruangan, pintu, kaca, jendela tidak rapat. Yang kelima, aliran udara dari indoor fan kurang. Nah, tindakan perbaikan yang harus dilakukan antara lain 1, bersihkan atau ditukar yang baru. 2, bersihkan pipa buntu, diperbaiki dan diganti. Yang ketiga, cek kebocoran dengan elektronik leak detector. Bila kurang, tambahkan bahan pendinginnya. Keempat, cek pintu dan jendela, perbaiki bila kurang rapat. Yang kelima, periksa indoor motor fan, daun kipas serta bearing rusak dan lakukan pergantian. Yang berikut masalah yang sering terjadi adalah terjadi es pada evaporator. Nah, penyebabnya apa nih? 1, saringan udara kotor atau buntu. 2, aliran udara melalui evaporator kurang. 3, termofuse indoor fan motornya rusak. Yang keempat, rusuk-rusuk evaporator bengkok. Yang kelima, bisa kemungkinan sistem AC kurang bahan pendingin. Yang keenam, penyebabnya bisa indoor fan motor tidak berjalan. Lantas tindakan apa yang harus dilakukan? Yaitu 1, bersihkan atau ditukar. 2, periksa motor fan dan bearing, kalau rusak diganti. Yang ketiga, tukar yang sesuai. 4, luruskan rusuk-rusuk evaporator. 5, cari kebocoran dan isi kembali sesuai kebutuhan. 6, motor fan panas atau rusak atau kurang pelumasan. Masalah yang berikut adalah yang terakhir, timbul suara dan bunyi yang keras. Nah, ini penyebabnya daun kipas indoor motor fan atau pipa kondensor dan pipa evaporator membentur rumahnya. Tindakannya, perbaiki kedudukan. Yang berikut adalah penyebab pipa-pipa saling beradu. Nah, tindakannya apa? Perbaiki kedudukan pipa juga. Penyebab yang ketiga, kompresor bersuara keras dan ada bekas patah. Nah, tindakan perbaikannya adalah ganti kompresor dengan yang sesuai. Yang keempat, bearing motor fan indoor dan outdoor rusak. Tindakan perbaikan yang dilakukan adalah beri pelumas atau ganti bearing dengan yang baru. Yang kelima, tutup unit indoor atau outdoor longgar. Dan tindakan perbaikannya adalah kuatkan kedudukannya kembali. Baik Bapak dan Ibu sekalian, inilah hasil resume atau cara bagaimana kita mendiagnosa perawatan atau perbaikan atau gangguan-gangguan yang